Awal mula penyebaran agama Islam di Pulau Timor tidak terlepas dari berdirinya Masjid Agung Al-Baitul Qadim Air Mata. Berdiri pada tahun 1806, masjid ini menjadi masjid tertua di Pulau Timor. Seperti apa? Ikuti informasi berikut ini. Masjid Agung Al-Baitul Qadim atau yang dikenal dengan Masjid Agung Air Mata merupakan masjid tertua di Pulau Timor dengan usia lebih dari 200 tahun. Masjid yang namanya memiliki arti rumah pertama ini dibangun oleh seorang ulama bernama Syaban bin Sanga yang menginjakan kakinya di Pulau Timur pada tahun 1800-an. Lantas, seperti apa perjalanan Syaban bin Sanga hingga berhasil merampungkan pembangunan Masjid Agung Air Mata? Pada awalnya, Syaban bin Sanga beserta para pengikutnya membangun sebuah suro di Kelurahan Batu Besi. Namun, karena wilayah tersebut akan dijadikan sebagai kawasan dinas pemerintah Belanda, Syaban bin Sanga dan para pengikutnya diminta untuk pindah tempat. Saya Abdul Syukur Dapubiang selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Al-Baitul Qadim Air Mata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bicara masalah sejarah peradaban masyarakat di Kelurahan Air Mata khususnya dan Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur, bermula dari para ulama terdahulu, namanya Sa'ban bin Sanga. Sa'ban bin Sanga bersama beberapa pengikut itu menginjakan kakinya di Pulau Timur, menelusuri dari Pulau Flores, Pulau Menanga, tiba di Pulau Timur kurang lebih 1800-an. Mulanya mereka menginjakan kaki di Pulau Timur ini tepatnya di Kelurahan Batu Besi. Kemudian dengan ide dari Sa'ban bin Sanga berkeinginan untuk membangun sebuah suro. Suro ini semacam tempat untuk beribadah, lebih kecil dari musola. Ya, setelah mereka membangun sebuah suro, datanglah pemerintah Belanda menyampaikan kepada Sa'ban bin Sanga selaku ketua rombongan pada waktu itu untuk menyatakan bahwa tempat itu akan dijadikan kawasan rumah dinas dari pihak Belanda pada waktu itu. Sehingga diminta kepada Sa'ban bin Sanga dan para pengikutnya supaya memindahkan suro itu ke tempat lain. Nah, akhirnya mereka bergeser dari Batu Besi bergeser ke tempat yang sekarang dikenal dengan penjara lama ini. Tempat itu pun mereka membangun sebuah suro juga, ukuran kecil. Ketika itu tempat itu dari pihak pemerintah Belanda pada waktu itu menyampaikan kepada Sa'ban bin Sanga bahwa tempat itu akan dijadikan kawasan residen pusat pemerintahan Belanda. Akhirnya diminta kepada rombongan Sa'ban bin Sanga dan pengikutnya itu untuk berpindah tempat dari tempat itu. Nah, karena pada waktu itu kondisi Sa'ban bin Sanga itu sangat baik di dalam membangun toleransi antar umat beragama maupun dalam peradaban masyarakat pada saat itu, akhirnya Raja Timur pada waktu itu melihat kondisi itu, dia meminta kesediaan si Sa'ban bin Sanga untuk menempatkan di tempat di Kampung Air Mata ini. Kepiawaian Syaban bin Sanga menjalin relasi dengan rasa toleransi yang tinggi, membuat Raja Timur menghibahkan lahan miliknya kepada Syaban bin Sanga untuk dibangun masjid dengan ukuran 10 meter kali 10 meter. Kampung Air Mata ini mulanya adalah tempat yang dimiliki oleh Raja Timur. Nah, oleh karena itu Raja Timur pada waktu itu dari Raja Amabi itu memberikan hibah
kepada Sa'ban bin Sangha untuk kepentingan dakwah. Nah, kurang lebih sekitar 2 hektar lebih di kampung ini. Di tempat yang sekarang kita berada ini disepakati untuk membangun sebuah masjid, bukan musola, bukan suro lagi, tapi membangun sebuah masjid dengan ukuran 10 meter kali 10 meter. Nah, ketika itu Sa'ban bin Sangha yang menjadi arsitekturnya. Sa'ban bin Sangha bekerja sama dengan pihak Raja Timur, dan Raja Timur memberikan isyarat kepada Sa'ban bin Sangha bahwa tempat ini akan dilindungi oleh orang-orang Timur. Nah, kondisi pada saat itu memang orang Muslim itu masih sedikit, karena ini pendatang. Sa'ban bin Sangha dan rombongan itu datang, kemudian membangun sebuah peradaban di kampung ini, kemudian mulailah berkembang untuk melakukan dakwah-dakwah. Nah, Sa'ban bin Sangha ini melakukan dakwah dilindungi oleh Raja Timur. Nah, supaya Belanda ketika itu tidak mengganggu jalan dakwahnya Sa'ban bin Sangha, maka di kawasan kampung Air Mata ini dibagi menjadi 3 ring. 3 ring ini menjadi 3 kekuatan dasar untuk menghadang dari pihak Belanda pada waktu itu. Karena dengan 3 ring ini, itu yang kita namakan sampai dengan hari ini, yaitu Timor Rote Sabu, Tirosa. Tirosa itu merupakan sebuah kekuatan perlawanan terhadap Belanda yang dihibahkan oleh Sa'ban bin Sangha untuk supaya Belanda itu tidak mengganggu mereka punya jalannya dakwah itu. Nah, kenapa ada Tirosa? Tirosa itu sebuah strategi bahwa ring pertama itu yang dikenal sampai dengan hari ini, tempat yang dari Sela masuk itu masih terkenal sampai hari ini, namanya Pagar Sabu. Namanya Pagar Sabu. Kemudian di tengah ini yang sekarang ada sebuah masjid ini namanya Termano Rote. Kemudian di bagian atas dari masjid ini namanya Taibeno. Sampai dengan hari ini masih dikenal dengan namanya Taibeno. Jadi populernya sampai hari ini Tirosa itu, kalau dibangun dari kampung Air Mata ini, terwujudlah sebuah strategi untuk menghadang pada pihak Belanda dalam memberikan sebuah terhadap Sa'ban bin Sangha, supaya perjalanan dakwah Sa'ban bin Sangha itu berjalan dengan baik, dilindungi. Setelah berhasil menghadang pihak Belanda dengan strateginya, Sa'ban bin Sangha pun merancang Masjid Agung Air Mata dengan memadukan unsur Arab, Cina, Melayu, dan Jawa sebagai simbol persatuan. Dengan bantuan warga, masjid pun mulai dibangun pada tahun 1806 dan selesai pada tahun 1812. Ketika dilindungi itu, maka Sa'ban bin Sangha membangun sebuah masjid yang berukuran 10 meter kali 10 meter dengan simbol arsitekturnya itu merupakan simbol pemersatu. Pemersatu artinya ada unsur Arabnya, ada unsur Cinanya, ada unsur Melayunya, ada unsur Jawanya. Ini semua ini dipadukan untuk menjadi sebuah simbol dari arsitekturnya Sa'ban bin Sangha ketika membangun sebuah masjid. Nah, kenapa dia membuat semacam sebuah atapnya? Atapnya itu kalau kita lihat itu ada gambar, masih ada gambar masjid yang lama itu. Atap itu bentuknya seperti joglo. Jadi kalau kesan dari sebuah tampilannya itu adalah merupakan sebuah bentuk dari Jawa itu, joglo. Kemudian ada kubahnya. Kubahnya itu juga semacam bukan kubah yang bulat, tetapi dia bentuknya trapesium. Di dalam membangun sebuah masjid itu, Sa'ban bin Sangha bekerja sama dengan orang-orang tempatan yang ada di sini untuk bergotong royong bersama. Jadi ada orang-orang non-muslimnya, ada orang-orang muslim ketika itu yang ada saat itu mereka bergotong royong untuk membangun dan diwujudkan sebuah
masjid dengan ukuran 10 meter kali 10 meter. Nah, dibangun ketika itu pada tahun 1806 sampai dengan 1812 fisik masjid itu baru selesai. Jadi kurang lebih sekitar 6 tahun dibangun oleh Sya'ban bin Sanga dengan masyarakat tempatan yang ada dari orang Sabu, ada orang Timur, ada orang yang bermukim di tempat ini, itu semua bukan hanya orang Muslim saja, tetapi orang-orang non-Muslim juga itu tetap bangun. Kemudian di tahun 1983 menjadi kesepakatan kita dengan imam yang ada untuk kita renovasi. Itu pun ketika terjadi renovasi, gotong royong juga dari masyarakat non-Muslim bersama-sama dengan masyarakat Muslim untuk bisa membangun masjid ini. Setelah berhasil merampungkan pembangunan masjid, Sya'ban bin Sanga memberikan tanggung jawab kepengurusan masjid kepada 3 putranya, yaitu Birando, Abdullah, dan Syafuddin atau Bofei. Ketiganya mengemban tugas kepengurusan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Dari segi pelayanan terhadap masyarakat, Sya'ban bin Sanga ini punya ada 3 putra. Dia punya putranya ada 3. Putra yang pertama adalah Birando. Kemudian putra yang kedua adalah Abdullah. Dan putra yang ketiga adalah Syafuddin. Nah, 3 putra ini dihibahkan kepada 3 orang ini untuk mengurus masjid. Mengurus masjid itu kalau sekarang ini kita kenal dengan ada pengurus namanya Dewan Masjid Indonesia. Tapi pada waktu tahun 1800 itu tidak ada namanya pengurus. Sehingga Sya'ban bin Sanga ini dia menghibahkan kepada 3 putranya. Tempat yang pertama adalah mihrab, tempat imam. Itu dihibahkan kepada putra yang pertama, namanya Birando tadi. Birando bin Sya'ban bin Sanga. Itu tempatnya adalah di mihrab sebagai imam. Kemudian putra yang kedua adalah Abdullah. Dia punya tempat itu dihibahkan untuk dia memberikan risalah-risalah khutbah. Sehingga tempatnya ada di mimbar. Itu putra yang kedua yaitu Abdullah. Dan putra yang ketiga adalah Syafuddin. Syafuddin ini nama panggilannya Bofet. Dia ini dihibahkan untuk sebagai muadzin. Nah, muadzin itu memanggil orang untuk sholat, biasa untuk azan itu. Ya, itu muadzinnya. Sehingga 3 putra ini diberikan wewenang, diberikan tempat, diberikan tugas, tanggung jawab untuk mengurus masjid dalam pelayanan terhadap masyarakat. Dan sampai hari ini kita tetap masih berpegang teguh kepada apa yang sudah dihibahkan oleh Sya'ban bin Sanga terhadap keturunan dengan Birando, keturunan dari Sya'ban bin Sanga. Jadi ada Birandonya, ada Abdullahnya, ada Bofetnya. 3 putra itu tuh yang diwariskan sampai dengan hari ini. Kalau untuk imam yaitu Birando, dia sampai pada cucu cecenya itu di tahun 2007. 2007 beliau wafat. Itu imam yang ke-7. Jadi imam pertama itu adalah Sya'ban bin Sanga. Itu yang bawa untuk dakwanya itu yang datang pertama itu Sya'ban bin Sanga. Kemudian imam yang kedua itu adalah Birando, putra pertamanya. Kemudian imam yang ketiga adalah anaknya dari Birando, yaitu Ali bin Birando. Kemudian imam yang ketiga itu adalah Ali bin Birando, kemudian Tahir bin Birando. Kemudian yang kelima adalah lima, kemudian 6 baru Birando bin Tahir. 6, kemudian ke-7 baru Birando bin Tahir. Nah, Birando bin Tahir itu dia wafat itu di tahun 2007. Nah, mereka inilah yang mewarnai dalam peradaban masyarakat di Kampung Air Mata.
sampai ketika itu Belanda buang ada yang melawan Belanda di Bangka Belitung, itu namanya Depati Amir Bahri. Itu Belanda buang di tempat ini. Kemudian ketika itu Belanda menganggap bahwa kalau mereka sudah buang orang ke tempat ini, maka itu sudah selesailah, karena tempat ini sangat angker sekali. Maka ketika itu dari Bangka Belitung namanya Depati Amir Bahrain itu, dia ketika dibuang oleh Belanda, dia melakukan dakwah bersama juga, dakwah sampai dia wafat. Kemudian makamnya ada di Batu Kadera, dan di tahun 2018 Presiden Joko Widodo menetapkan sebagai pahlawan nasional Depati Amir Bahrain sebagai itu. Bermulanya dari pergerakannya juga dari pergerakan dakwah itu dari Kampung Air Mata ini, dari Masjid Air Mata ini. Meski telah berusia ratusan tahun, namun pengurus masjid dan masyarakat masih tetap melestarikan tradisi-tradisi dan strategi dakwah yang telah ditanamkan oleh Syaban bin Sanga sejak dahulu. Apa sajakah tradisi-tradisi itu? Setelah dalam perjalanan dakwah Syaban bin Sanga ini, maka semua tradisi-tradisi yang dibangun oleh Syaban bin Sanga dari segi strategi dakwah itu sampai dengan hari ini kita tetap masih berpegang teguh untuk melestarikan dan melanjutkan apa yang ditanamkan oleh Syaban bin Sanga. Karena itulah yang dinamakan sebuah makna. Dari segi strategi dakwah itu punya makna tersendiri, sehingga dari segi pelayanan pengurus masjid ini atau yayasan yang sekarang sudah ada ini kepada masyarakat itu semua tradisi-tradisi itu tetap kita laksanakan. Contoh misalnya di bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan kita namanya ada prosesi untuk pembersihan jiwa sebelum masuk kepada bulan Ramadan. Itu ada kampung imam, ada kampung raja. Nah, setelah kita sudah menyatukan satu proses pembersihan jiwa kita untuk kita bersilaturahmi, kita saling beri maaf dan maafkan, masuk di bulan suci Ramadan. Nanti di puncaknya di bulan suci Ramadan itu pun juga nanti ada ritual-ritual yang dilakukan ketika zaman orang-orang tua terdahulu itu, sampai dengan hari ini kita tetap masih lakukan. Ada juga yang lebih menarik itu adalah dari segi budaya, karena budaya ini namanya kalau datang bulan kelahiran Rasulullah, bulan Maulid, itu di tempat ini yang paling pertama kita membangun sebuah budaya Islam. Nah, kemarin kita dari yayasan punya satu program untuk kerjasama dengan pemerintah untuk menciptakan perjalanan wisata religi. Jadi momen bulan Maulid itu kita sudah pernah lakukan juga perjalanan wisata religi itu mulai dari Kampung Solo, karena itu ada kaitannya perjalanan dakwah dari Kampung Solo, Bonepoi, kemudian sampai di Air Mata. Kalau kita ikuti Samana Sabta yang biasa di Flores Timur itu. Nah ini kita juga menciptakan semacam satu wisata religi itu dengan ritual-ritual keagamaan yang nilai-nilai budaya itu kita tetap mempertahankan. Karena kenapa kita mempertahankan nilai-nilai budaya itu? Itu ada punya makna-makna tersendiri. Contoh misalnya ada simbol siripuannya. Simbol siripuan itu merupakan simbol pemersatu. Jadi ketika pemimpin yang ada di kampung ini, ketika dia memimpin sebuah kawasan, maka dia sebagai simbol untuk memberikan satu pemersatu terhadap masyarakat yang ada di kampung itu. Tribuners, toleransi antar umat beragama di Pulau Timor sudah terjalin sejak lama. Masjid Al-Baitul Qadim Air Mata menjadi saksi bisu terjadinya toleransi antar umat beragama di Pulau Timor ini. Mari kita lestarikan toleransi yang sudah dibangun oleh leluhur kita puluhan tahun silam. Saran Diliu,
Ikuti terus informasi lokal terupdate lainnya hanya di Local Experience. Local Experience menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.